Hai, siapa di antara kalian yang tidak pernah memakai ojek, apalagi ojek online? Mayoritas orang Indonesia tuh butuh banget aplikasi ini, aplikasi ojek online. Karena aplikasi ini tuh kayak membantu di kehidupan kita gitu loh, kayak kalau mau pergi kemanapun pakai ojek, terus membeli makanan online juga pakai ojek online. Nah, kita tuh tinggal menunggu drivernya datang, terus ya udah deh, itu enak kan. Ngomong-ngomong soal ojek online, kalian penasaran gak sih sama pendiri ojek online yang satu ini? Ya, Gojek. Siapa sih kira-kira yang mendirikan aplikasi Gojek? Simak video selanjutnya ya. Hey guys, my name is Nadiem Makarim. I'm the founder and CEO of Gojek Indonesia. Lahir pada 4 Juli 1984, dia sempat mengenyam pendidikan SMA di Singapura. S1-nya Hubungan Internasional di Brown University, Amerika Serikat. Dia juga melanjutkan pendidikannya di Harvard Business School. Sebelum Nadiem Makarim mendirikan Gojek, ia juga sempat bekerja di konsultan McKinsey & Company, Managing Editor di Zalora Indonesia, Chief Innovation Officer Kartu Group. Berdasarkan pengalaman tersebut, Nadiem Makarim mendirikan Gojek. Nadiem lebih memilih menggunakan ojek saat pulang atau pergi ke kantor ketimbang menggunakan mobil pribadi karena merasa lebih aman. Tingkat kecelakaan pada pengguna ojek sangat kecil, bahkan ia hampir 5 kali sehari naik ojek. Lantaran sering menggunakan jasa ojek, Nadiem pun sering ngobrol dengan para tukang ojek langganannya. Dari hasil obrolan dan pengamatannya, ia mengetahui bahwa sebagian besar waktu tukang ojek banyak dihabiskan untuk mangkal dan menunggu penumpang. Saat di pangkalan ojek, biasanya tukang ojek bergiliran dengan tukang ojek lainnya. Sudah giliran, kadang penumpang sepi. Sementara itu, dari sisi penunggu jasa, keamanan dan kenyamanan, ojek belum terjamin 100%. Dari hasil riset itulah, ia mendapatkan ide membuat inovasi bagaimana orang bisa dengan mudah memesan ojek melalui ponsel tanpa harus repot ke pangkalan ojek. Jadi, orang yang jauh dengan pangkalan ojek pun dapat menikmatinya. Tukang ojek sendiri tidak harus mangkal. Bagi penumpang, menggunakan ojek juga lebih aman karena jelas dan terdaftar. Pada tahun 2011, saat masih bekerja sebagai seorang pegawai, Nadiem perlahan merintis Gojek, namun masih menggunakan sistem sederhana alias manual. Saat itu, penumpang masih menggunakan manual melalui telepon dan kirim pesan via ponsel pintar atau smartphone. 3 tahun kemudian, dia memutuskan keluar dari perusahaannya. Padahal saat itu jabatan Nadiem cukup strategis sebagai direktur e-commerce. Dalam perjalanan, sopir ojek Gojek di lapangan sempat ada gesekan dengan sopir ojek lokal. Para tukang ojek lokal merasa kehadiran Gojek mengurangi pendapatan mereka. Kini Nadiem Makarim sebagai CEO dan pendiri Gojek, kini sudah ada 10.000 sopir ojek yang tergabung dalam Gojek. Pertumbuhan 10.000 sopir ojek sangat cepat tahun ini. Padahal di awal Januari 2015 saja, mitra sopir ojek masih 1.000. Aplikasi mobile Gojek juga sudah diunduh sebanyak 400.000. Nah, yang saya dapatkan dari sosok Nadiem Makarim sang pendiri Gojek, yaitu saya tertarik dengan sosok Nadiem Makarim karena dengan usianya yang tergolong masih muda, dapat menemukan sebuah ide bisnis yang menjanjikan. Ketakasan dan kecekatannya menemukan peluang bisnis sangat menginspirasi. Dari penglihatan dan kepeduliannya terhadap kehidupan sehari-hari yang ia lakukan membuat ia terdorong untuk berpikir bagaimana masalah yang ia hadapi dalam kehidupan sehari-harinya menjadi lebih mudah. Ia mampu mengubah ojek yang biasa dan identik dengan pangkalan menjadi sebuah bisnis online yang sekarang menjadi startup di Indonesia. Dengan didirikannya Gojek, tentu mempermudah konsumen ketika hendak memesan ojek tanpa harus repot-repot datang ke pangkalan ojek. Tukang ojek sudah ready di depan rumah. Nadiem Makarim dan Gojeknya mampu menciptakan lapangan kerja. Setidaknya ia dapat mengurangi pengangguran yang jumlahnya semakin bertambah.
Tukang ojek sekarang bukan hanya sebuah profesi yang dipandang sebelah mata, namun kini menjadi profesi bergengsi yang memang kehadirannya dibutuhkan masyarakat. Saya bangga dengan sosok pendiri Gojek ini. Dengan usaha keras, ia mampu mengusung Gojek menjadi bisnis yang populer. Walaupun di tengah-tengah perjalanan bisnisnya, ia menemukan permasalahan seperti gesekan dengan tukang ojek tradisional karena dianggap merebut atau mengurangi pendapatannya. Namun, ia tetap semangat untuk memperjuangkan dan mengembangkan usaha Gojeknya. Bahkan, sekarang ia hendak memperluas usahanya tidak sebatas ojek, namun sebagai kurir dan pengantar makanan. Semangat, kecekatan, dan kepedulian yang tidak mudah menerima keadaan yang ia hadapi sekarang menjadikan inspirasi buat diri saya.